Kalau dengar Ibu Koni kan bilang bahwa Rasya. kelompok-kelompok ini akan menciptakan perdamaian, gitu ya. Kita kan masih harus membuktikan apakah perdamaian itu bisa terwujud oleh bentuk baru atau apa. Belum jelas. Jadi kalau nanti udah terbukti bahwa BRICS dan kawan-kawan itu bisa menciptakan perdamaian dunia, tapi kalau misalnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang kompetitif seperti membuat currency baru dan sebagainya, apakah itu tidak memicu konflik ya? Ya kan, bukan perdamaian jadinya. Oke, Bu Susi, apakah Indonesia juga menginginkan hal yang sama? Atau mungkin dalam artian mana lebih menguntungkan Indonesia? Kamala Harris yang menang atau Donald Trump? Kalau kebanyakan orang Indonesia pikir kalau Donald Trump presiden tidak akan ada ribut-ribut. Tidak akan ada perang, jadi kita akan selamat. Tapi apakah terbukti nantinya? Kalau misalnya dia diamkan dan permisif dan appeasement biasanya suka dijawab oleh kevakuman itu masuk yang kuat. Jadi apakah Europe dan Eurasia itu masih akan aman apa tidak? Kan belum terbukti. Iya. Apa nanti mereka konflik kecil-kecil dengan pasukan Amerika yang NATO yang udah di mana-mana, kan juga tidak akan aman ya. Pasukan NATO kan udah ada di negara-negara yang ikut jadi anggota NATO kan udah ada di situ. Jadi begitu mereka ketrempel kan perang. Jadi apakah benar-benar terjadi perdamaian? Kalau misalnya perdamaian itu at a high cost of security, ya tentunya. Atau justru akan berbalik, Bu, karena jika sekalau terangnya itu menang, keinginannya adalah untuk menarik dukungan dari NATO, dari aliansi, tidak menjadi bagian dari sekutu, sebab ia merasa kok hanya saya yang mendonasikan uang begitu banyak, sementara negara-negara Eropa lainnya tidak mencapai target mereka dalam membeli alutsista dan lain-lain. Sudah kan sudah dirubah, mereka kan sudah memperbaiki APBN Europe ya, untuk lebih banyak berkontribusi. Masalahnya sekarang dunia apa bisa dirubah seketika dengan adanya rising state ya. Kalau kita international relations kan melihat kalau dalam structural realism itu ada rising state, ada declining state. Nah, setiap rising state ada inflection point bisa perang. Kalau declining state ada inflection point bisa perang. Jadi structural realism menciptakan kondisi di mana yang naik itu jangan sombong banget, yang turun jangan sampai dia kalah gitu ya. Jadi dibuat imbang. Jadi kalau yang naik di embrace untuk menjadi polisi di Timur Timur, misalnya Cina kan ada naruh polisi di Timur Timur ya. Jadi mereka di-engage untuk menjadi bagian dari good citizenship secara internasional. Apakah kalau misalnya ada bentuk lain dalam aturan dunia, yaitu Cina dan Rusia, apakah akan mampu melakukan tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh kekuatan yang namanya menganut American system itu, tiba-tiba diganti? Apakah bisa mereka melakukan pencegahan kalau rising state itu ada perang, declining state ada perang, lalu bisa mencegah? Apakah mereka punya cukup keahlian untuk melakukan itu? Ataukah mereka melakukan hal yang sama sekali lain? Saya pernah mengajar di Beijing di Foreign Affairs University ya. Ada orang Afrika, ada segala macam yang datang diundang scholarship oleh Cina ya. Saya mengajarkan teori, mereka nggak ada yang tahu teori. Jadi dalam hubungan internasional, negara-negara yang dasarnya otoriter itu hanya tunggu petuah dari Politbiro. Nggak ada teori. Kalau kita di Barat kan ada imbalancing, ada geopolitical shift, ada kita bicara-bicara mengenai itu, mengenai ukuran-ukuran kapan negara bisa jadi hegemoni, apa ada peralihan, akan ada peralihan, dari semua prediksi. Karena realism yang datang dari Europe itu sampai di Amerika menjadi statistical evaluation. Jadi mereka lebih menggunakan angka-angka untuk mencegah mutual destruction ya. Kan kalau diserang nuklir ini balasannya bisa sama-sama menghancurkan nggak? Nah itu kan jadi mereka harus hitung secara matematik bahwa mereka tetap bisa survive kalau ada nuclear assault. Nah sekarang masalahnya semua diharap-harapkan seperti gambaran escapism aja.
gue mau begini, emang Marvel. Kalau Marvel movies ya bisa dibuat seakan-akan itu menggembirakan endingnya. Tapi kalau nggak ada ending dan nggak pernah ada contoh, kalau kita melihat Presiden Indonesia, kita lihat rekam jejak, jangan sampai begini lagi. Tapi tetap aja kita terperosok ya kan. Ada rekam jejak, tapi masih aja pilih yang begitu. Jadi ada kendala dalam artian bagaimana kita bisa mengharapkan sesuatu yang baru dari sesuatu yang belum jelas. Ya. Oke, Bu Susi, terakhir waktu kita sangat terbatas. Kamala Harris atau Donald Trump? Secara sanubari sudah cukup jelas tadi ya. Sanubari saya sebagai Kamala afirmasi. Harris, karena saya maunya Indonesia ikut belajar dari Amerika yang sangat banyak pengetahuannya. Saya percaya pada pengetahuan, lalu pengetahuan itu bisa menjadi alat untuk downtrodden Indonesian to be mobility access lah, dapat akses lah mereka. Murid-murid saya kerja di mana, lalu yang di bawah dari orang yang dari UI itu kemana? Kan kita menjadi worrisome bahwa nggak ada gambaran yang diambil oleh Pak Jokowi untuk menjadi calon-calon orang-orang millennials yang dimasukkan semua korupsi, ya kan? Yang muda-muda itu menggunakan kop surat, menggunakan ini itu, ngambil uang dan sebagainya. Jadi sebetulnya belum ada yang a general affiliation to what to do with the young folks in Indonesia. Karena itu akan menjadi beban, bukan generasi emas, nanti adalah generasi menakutkan ya untuk yang akan. Mudah-mudahan di kabinet baru ini akan ada perubahan yang positif ya, Bu Susi. Terima kasih atas opininya, terima kasih telah